Hai, ketemu lagi di channel YouTube Aina Cake. Nah, kali ini aku ingin membagikan cara pembuatan selai nanas yang cocok dijadikan untuk isian nastar. Dan ini dimasaknya agak sampai berjam-jam loh teman-teman. Rasanya tetap enak ya, dan juga ini berserat banget. Nah, yang penasaran langsung saja yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Untuk langkah yang pertama, di sini ada tips untuk memilih buah nanas yang manis dan cocok untuk isian nastar ya, biar tidak terlalu asam. Nah, untuk yang pertama pilih nanas yang warnanya kuning namun agak sedikit kehijauan. Dan juga kalau misalnya dicium aromanya lebih menyengat ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, pilih nanas dengan bawahnya itu cenderung lebih bulat. Jadi kalau misalnya kita berdiri ini seperti ini, dia bisa berdiri ya teman-teman. Nah, kalau misalnya bawahnya itu cenderung lebih bulat, itu menandakan bahwa nanas itu sudah tua, jadi tidak terlalu asam. Dan untuk yang ketiga, lihat pola nanasnya itu lebih jelas ya teman-teman. Dan kalau misalnya ditekan, dia masih keras tapi kulitnya itu empuk. Dan untuk yang selanjutnya, tarik daun nanas. Kalau misalnya daunnya itu mudah ditarik, itu menandakan nanasnya itu sudah tua. Tapi kalau nanas yang masih muda, ketika ditarik daunnya itu agak sedikit lebih susah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengolahan untuk selainya. Nah, di sini sudah kita kupas dan cuci bersih ya. Nah, untuk cara yang pertama, di sini kita parut supaya menghasilkan serat yang cantik. Sini kita menggunakan 3 buah nanas yang kalau misalnya kita timbang dengan beratnya itu 2 kg 600 gram ya teman-teman. Jadi 2,5 kg lebih sedikit. Nah, di sini untuk proses penghalusan nanasnya kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama kita parut dan yang kedua ini kita blender. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses penghalusan nanasnya. Nah, tujuannya yang kita blender untuk mempercepat dan yang kita parut untuk menghasilkan serat yang cantik ya. Dan bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya yang kita blender ini agak sedikit lebih berair ketimbang yang kita parut. Dan untuk tahap yang selanjutnya, di sini kita saring kasar ya teman-teman. Ini kita saring asal kesaring aja dengan tujuan supaya air nanasnya itu agak sedikit lebih berkurang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, masih tetap ada air nanasnya. Jangan juga terlalu disaring ya. Tujuan ini kita saring supaya sedikit terpisah dari airnya, otomatis jangka waktu kita masaknya cenderung lebih cepat ya. Dan ini juga tidak akan mengurangi rasa keaslian pada nanas tersebut. Dan kemudian ini kita masak dengan api sedang. Di sini saya menggunakan 2 lembar daun pandan yang diikat simpul, sedikit garam dan juga sedikit vanili bubuk. Kalau teman-teman mau menambahkan kayu manis, cengkeh, itu juga bisa ya teman-teman. Tapi karena di sini saya kurang suka, jadi saya skip dan saya ganti dengan vanili bubuk. Nah, kita masak sampai airnya menyusut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini proses penyusutan airnya itu cenderung lebih cepat karena tadi kita agak sedikit membuang air pada nanas tersebut. Nah, jika sudah menyusut seperti ini, selanjutnya baru kita tambahkan gula pasir. Di tahap ini baru kita tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram ya teman-teman. Dan untuk penggunaan gula pasirnya ini juga tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena kadar keasaman pada nanasnya ini sudah berkurang. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau misalnya teman-teman ingin cenderung lebih manis, jadi gula pasirnya bisa ditambahkan 250 sampai 300 gram. Tujuan kita menggunakan gula pasir pada tahap ini supaya proses masaknya lebih singkat dan juga menghasilkan warna yang cantik tanpa harus menggunakan pewarna. Jika gula pasir ditambahkan di awal berbarengan dengan nanas, maka airnya akan bertambah banyak dan membuat proses masaknya jauh lebih lama ya. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, ini warnanya udah sedikit berubah. Lanjut dimasak sampai betul-betul kering supaya selainya bisa tahan lama.
Sekalipun ini tidak menggunakan pengawet, tapi dia bisa tahan lama, bahkan sampai 1 tahun loh. Oh ya teman-teman, di sini untuk mengaduk selai nanasnya, aku saranin menggunakan sutil kayu ya, supaya dia tidak rawan lengket. Nah, ini dia hasilnya. Untuk warnanya saya lebih suka seperti ini ya teman-teman, supaya ada perbedaan antara isian nastar dan juga kulit nastar. Jadi ini warnanya nggak kuning-kuning banget. Dan ini juga bisa dilihat kalau selainya itu berserat banget ya. Nah, sebelum dibulatkan, ini sebaiknya disimpan di chiller dulu supaya selainya lebih set dan juga waktu dibulatkan dia tidak lengket. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman kalau selainya itu udah betul-betul set dan ini nggak lengket sama sekali, sekalipun kalau misalnya kita tidak menggunakan sarung tangan. Ini saya simpannya selama 2 hari di kulkas ya, karena kebetulan waktu itu tidak langsung sempat membulat-bulatkan selai nanasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menyimpannya cuma 1 hari saja dan langsung membulatkan, itu juga boleh ya. Apabila teman-teman ingin ini hasilnya sama, ukurannya sama, jadi bisa ditakar menggunakan sendok takar ya. Tapi untuk kali ini saya kira-kira aja. Tips supaya selainya ini bisa tahan sampai 1 tahun, untuk yang pertama ini dimasaknya wajib sampai betul-betul kering ya teman-teman. Dan yang kedua, setelah dibulatkan seperti ini, dimasukkan ke dalam toples atau wadah yang kedap udara, kemudian disimpan di dalam kulkas. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.